Halo semua, perkenalkan nama saya Askan Widya Estiani Tias dengan nomor NPM 2206028970 dari kelompok PT Bangkrut. Dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan modul ODO yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya memegang 4 modul. Yang pertama ada modul training, modul attendance, itu dua sebagai modul yang wajib. Lalu untuk modul ekstranya, saya megang modul official announcement dan modul company policy. Yang pertama adalah modul training. Jadi, modul training merupakan modul yang berfungsi dalam pengelolaan pelatihan karyawan. Jadi, karyawan dapat menjalani pelatihan yang disediakan oleh perusahaan dan menerima sertifikat setelah berhasil menyelesaikan sebuah latihan. Nah, PT Bangkrut sendiri, eh, kami memanfaatkan modul training ini untuk memberikan pelatihan kepada karyawan baru setelah menyelesaikan masa orientasi mereka dan karyawan yang ingin meningkatkan kemampuan mereka. Dan sebagai institusi perbankan juga, menurut kami, memberikan pelatihan kepada karyawan itu sangat penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas supaya tingkat kesalahan operasionalnya berkurang dan perusahaan juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh nasabahnya. Untuk skenario dari penggunaan modul training ini, terdapat Omar yang merupakan karyawan baru yang telah menyelesaikan masa orientasi. Sebagai staff customer service di PT Bangkrut, Omar sendiri akan berhadapan dengan nasabah setiap hari dan melakukan pembekalan berupa kemampuan berkomunikasi yang baik. Agar ia dapat berkomunikasi dengan nasabah secara efektif dan baik, serta meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah nasabah dengan tepat. Nah, maka dari itu, uh, Hilmi sebagai kepala training dari Departemen HRD telah menyiapkan training program berupa technical training yang sesuai dengan kebutuhan Omar. Untuk proses bisnis dalam bentuk flowchart, jadi di sini itu dimulai oleh HRD, di mana HRD akan membuat training baru, lalu mereka akan mengkonfirmasi training tersebut dan mengirim pemberitahuan trainingnya kepada seluruh peserta. Setelah itu, HRD akan membuat materi dan kuis, lalu membuat course baru pada modul e-learning yang dapat diakses oleh pesertanya. Di dalam course tersebut, mereka akan mengunggah materi, lalu mereka juga akan mengunggah kuis dan membuat sertifikat kelulusan training. Setelah itu, sertifikat yang dibuat akan diunggah ke course yang telah dibuat tadi, dan ya lalu HRD akan mengubah status dari course menjadi publish agar bisa diakses oleh pesertanya. Nah, setelah itu, peserta akan mengerjakan training programnya, dan apabila ia lulus kuis, maka ia akan mendapatkan sertifikat. Jika tidak, ia akan mengulang mengerjakan training program lagi. Lalu, setelah mendapatkan sertifikat, atau setelah semua pesertanya lulus dari training, maka status trainingnya akan diubah oleh HR menjadi completed dan prosesnya selesai. Untuk langkah pengerjaan di Odo-nya, pertama kita harus pastikan dulu kita akan menggunakan administrator untuk memastikan bahwa kedua modul itu sudah diaktifasikan. Di sini bahwa dapat lihat bahwa training dan udah diinstal dan e-learning buttonnya lagi diklik. Maaf, ini abu-abu karena lagi diklik. Eh, Intinya keduanya udah diinstal dan dapat lihat di sini juga bahwa e-learning sudah ada dan eh, employee eh, employee di mana modul training ada udah ada. Nah, setelah itu kita akan login sebagai Hilmi, kepala training yang akan membuat training program. Lalu kita akan mengakses modul employee dan klik menu training program pada navbarnya. Nah, pada training program kita akan klik menu untuk membuat training program baru. Lalu Hilmi akan membuat rencana merancang training program yang sesuai dengan kebutuhan Omar. Pada kasus itu, Omar memerlukan uh, pembekalan komunikasi. Maka dari itu, training program yang dibuat adalah Customer Service dan Communication Skill Training dengan departemennya itu, departemen di mana Omar berada, yaitu operasional. Kita akan nge-set time period, lalu responsible user-nya itu Hilmi sebagai kepala training. Setelah itu, untuk employee details-nya,
setelah departemen dipilih, maka secara otomatis semua karyawan yang berada pada departemen tersebut akan masuk ke dalam training ini. Setelah setelah training semua field diisi, maka kita akan save. Lalu Hilmi akan confirm event. Dapat dari sini bahwa statusnya tadi awalnya new. Kita akan confirm event. Lalu setelah event dikonfirmasi, maka Hilmi akan klik tombol send by email ini untuk memberikan uh, surat ajakan training programnya kepada Omar. Dapat dilihat di sini bahwa di sini ada kompos email, resipiennya adalah Omar, subjeknya itu training invitation, dan di sini adalah isinya adalah informasi terkait trainingnya, dan kita dapat klik send untuk mengirim email tersebut. Setelah email invitation sudah dibuat, kemudian kita akan buka modul e-learning untuk membuat course. Nah, sebelum kita membuat course, pertama kita harus menyiapkan dulu materi dan kuis untuk course yang akan kita buat. Jadi, setelah itu materi dan kuis tersebut disiapkan, kita dapat klik tombol new untuk membuat course baru. Lalu Hilmi, dia akan untuk ini pengguna itu masih Hilmi, yaitu file training. Jadi, untuk course title-nya disesuaikan dengan nama program training. Lalu di sini kita akan klik add content untuk menambah konten atau materi yang telah dibuat. Title-nya itu eh, kita akan isi konten title sesuai nama trainingnya. Upload dokumennya, lalu kita dapat nge-setting kontennya. Di sini saya nge-set duration bisa dibukanya 24 jam dan dia bisa pesertanya bisa mendownload. Kita klik save and close dan dapat lihat di sini bahwa dokumennya itu udah tersimpan. Setelah itu, uh, dokumen sudah ada, kita akan pergi dapat lihat di sini bahwa kita akan nge-save course-nya, lalu dapat lihat di sini bahwa course sudah ada di halaman all courses. Nah, setelah itu kita akan pergi ke klik menu courses dan pilih opsi certification. Nah, pada halaman tersebut kita akan buat sertifikat baru dengan klik tombol new. Jadi sertifikatnya di dalam sertifikat itu tampilannya seperti ini. Jadi kita akan isi judulnya sesuai dengan judul dari trainingnya. Lalu di sini tuh ada title, ada question type. Jadi di sini tuh kita akan dapat klik add a question untuk menambah pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan itu bakal ditampilkan dalam bentuk kayak semacam quiz. Di sini untuk mengkonfigurasi uh, pertanyaannya. Jadi di sini ada jenis pertanyaan, choices-nya, jawaban korek yang mana, jumlah skor untuk tiap opsi jawaban, dan di sini di atas itu ada pertanyaannya. Lalu kita akan klik save and close. Dan ini tuh keempat pertanyaan yang telah dibuat untuk sebagai persyaratan untuk Omar, sebagai persyaratan untuk lulus uh, training ini. Nah, setelah training berhasil dibuat, kita akan masuk kembali ke course yang tadi setelah certification telah dibuat, kita akan kembali ke course yang telah dibuat juga. Di sini kita akan klik namanya add certification, lalu kita klik sertifikatnya sesuai dengan yang telah kita buat, dan kita akan isi konten title-nya, kita akan nyesuaiin. Dan di sini kita akan ngeset duration-nya itu 10 menit, atau duration ini tuh waktu pengerjaan kuisnya berapa lama gitu. Setelah itu, berikut ada tampilan dari course-nya. Jadi dapat lihat di sini bahwa tapi ini tuh belum dipublish semua. Dapat lihat bahwa publishnya masih di uncheck dan masih merah di yang go to website. Dan kalau kita buka websitenya,
kalau misalnya kita klik ini untuk buka website juga tampilan juga unpublish semua. Jadi kita bisa publish dengan uh, klik ini X-nya, lalu kita akan klik salah satu dari kedua kedua materi yang ada di sini. Dan kalau kita buka nanti bakal ada button lagi publish-nya. Kita switch lagi untuk publish. Jadi kalau udah publish, tampilannya bakal kayak gini. Dua-duanya bakal kontennya isinya new dan di atasnya itu publish. Lalu untuk tampilan dari tampilan apa coursesnya sendiri, dia tuh di sini bakal publish di checklist publishnya, lalu go to website-nya berwarna hijau. Nah, hijau itu nandain bahwa udah dipublish dan bisa diakses oleh peserta. Nah, kemudian kita akan log out dari Hilmi dan login sebagai Omar, yaitu staff customer service yang memerlukan program latihan ini untuk mengerjakannya. Jadi dia akan pergi ke modul e-learning, pilih coursesnya, dan klik view course. Nah, apabila peserta yang klik view course-nya, tampilannya itu bukan ke halaman seperti ini, melainkan tampilannya itu bakal muncul seperti modul e-learning itu. Jadi tampilannya itu bisa dibilang berbeda dari tampilan peserta itu agak berbeda. Jadi di sini Omar akan join Discourse lalu akan mengerjakan course-course-nya. Jadi jika ya klik materi, tampilan dari materi bakal seperti ini. Ya bisa uh, ganti-ganti slide, pindah halaman slide. Lalu jika sudah selesai, dan progress bar-nya bakal nambah. Dan kalau misalnya udah selesai baca materi, bisa melakukan quiz untuk mendapatkan sertifikat. Di sini ada tulisan begin certification, kita bisa klik. Lalu di sini ada button start certification dan di sini setelah itu akan muncul pertanyaan. Kita akan pilih salah satu opsi dan klik continue atau enter untuk menjawab ke halaman selanjutnya atau sebelumnya. Nah, jika sudah isi semua, kita bisa submit. Lalu jika dapat dari sini bahwa Omar ternyata lulus tes 100% dan ia dapat mendownload sertifikatnya. Namun jika sertifikat tidak lulus, maka peserta dapat mengulang kuisnya lagi. Nah, berikut adalah sertifikat yang Omar dapatkan. Dapat lihat bahwa tujuannya itu ke Omar, diberikan oleh PT Bangrut Pusat, dan skill yang latihan diselesaikan adalah customer service and communication skill. Dan berikut adalah tanggal service di rilis. Nah, setelah Omar, yaitu peserta dari trainingnya sudah selesai, maka kita akan login kembali sebagai Hilmi, kepala training, untuk mengubah status dari training program menjadi komplit dengan klik tombol event complete. Berikutnya tampilannya apabila eventnya sudah selesai. Berikut merupakan modul untuk training. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan ke modul attendance. Untuk modul attendance, jadi modul ini digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan. Sebelumnya PT Bangun ini berencana untuk mengoptimalkan pencatatan kehadiran dan keterlambatan karyawan. Jadi sebelumnya itu perusahaan itu masih menggunakan metode manual dengan absensi tulis. Jadi tim HRD itu kesulitan dalam memantau konsistensi kehadiran dan jam kerjanya. Nah, melalui penggunaan modul ini, jadi sekarang seluruh kehadirannya akan tercatat secara real time dan terhubung langsung dengan sistem HR. Sehingga mempermudah perusahaan membuat laporan absensi serta minimalisir potensi kesalahan pencatatan. Untuk skenario-nya ada dua, yaitu masukin absensi cara manual dan melalui informasi data. Jadi skenario-nya itu adalah, jadi setiap karyawan itu di dalam PT Bangru itu dapat melakukan absensi dengan menekan tombol check-in dan check-out pada modul attendance. Nah, kemudian setelah mereka sudah melakukannya, staf HRD dapat mengolah dan mengakses data tersebut. Namun, karena terdapat kendala dengan modul attendance pada tanggal 19 Desember, maka HRD akan melakukan HRD melakukan absensinya itu secara manual menggunakan file Excel. Nah, supaya datanya itu terintegrasi dan lengkap, maka staf akan melakukan informasi data dari file tersebut ke dalam modul attendance Odoo. Nah, untuk proses bisnisnya, jadi untuk proses bisnis ini saya menunjukkan proses bisnis manual, jadi kayak bagaimana
karyawan dapat menggunakan perusahaan menggunakan modul attendance. Jadi di sini tiap karyawan modul attendance dimuat dengan setiap karyawan akan melakukan check-in. Jika setelah melakukan check-in, datanya akan diterima oleh sistem oleh Odo dan HRD akan mendapat data dari karyawan yang sudah check-in. Setelah itu, karyawan akan lanjut bekerja dan setelah selesai, ia dapat melakukan check-out. Nah, setelah check out, datanya tersebut akan data check out dia akan didata oleh HRD dan kemudian data tersebut akan diolah oleh HRD. Selesai. Jadi, untuk penggunaan modulnya, yang pertama kita harus mastiin dulu menggunakan administrator bahwa modulnya itu udah ada. Dapat lihat di sini bahwa statusnya udah install. Kemudian kita akan menggunakan salah satu karyawan. Di sini saya menggunakan Omar untuk melakukan absensi. Jadi kita akan klik attendance, lalu di sini klik tombol check-in untuk masuk, dan jika sudah akan ada tulis tanggal waktu check-in, kita akan klik OK. Nah, dapat lihat di sini di dalam attendance bahwa jika sudah check-in, maka uh, employee-nya apa jam check-in-nya itu akan masuk dan sedangkan jam check-out-nya masih kosong. Setelah itu, jika sudah selesai bekerja, Oma dapat melakukan check-out dengan klik tombol check-out di sini, lalu klik goodbye. Nah, karena sudah check-out, maka data check-out-nya sudah masuk dan hours akan secara otomatis menghitung waktu berapa lama dia check-in di kantor. Nah, selanjutnya, jadi di sini itu HRD atau staff HRD, dia itu dapat menggunakan klik reporting untuk melihat bisa dibilang analisis dari attendance karyawan. Dapat lihat di sini bahwa hanya di sini tuh cuma muncul si Omar karena Omar doang yang melakukan absen. Nah, selanjutnya adalah eh, kasus kedua di mana apa modulnya itu ternyata down dan em, HRD akhirnya mencatat secara manual dan perlu melakukan import master data untuk menjaga integrasi dari data absensinya. Jadi di sini kita akan login sebagai Haikal, yaitu manajer HR. Kemudian kita akan buka modul attendance tadi, klik favorit, pilih opsi import record. Nah, setelah itu kita akan klik upload file dan pilih file yang menjadi master data dari kodol ini. Lalu sebelum impor, kita akan klik tes dulu untuk memastikan bahwa datanya itu valid. Setelah muncul tulisan ini, everything is valid, kita dapat klik impor untuk mengimpor data tersebut dan dapat lihat di sini bahwa datanya itu udah bertambah 24 records successfully imported. Nah, jika kita buka reporting lagi, dapat lihat di sini bahwa ada berbagai macam warna yang menandakan bahwa terdapat banyak karyawan yang melakukan login atau melakukan absensi pada tanggal 19 Desember. Di sini. Jadi di sini nih dapat lihat di sini kita dapat klik reporting dan dia akan muncul. Oh, kita matiin filter. Nah, dapat lihat di sini bahwa ini orang yang berbeda semua. Jadi berikut adalah untuk penjelasan modul attendance. Nah, selanjutnya adalah modul ekstra yang pertama, yaitu modul official announcement. Nah, modul ini merupakan modul yang dapat digunakan untuk mengelola pengumuman yang tersebar di perusahaan. Jadi, aktivitas yang tercakup ini meliputi pembuatan pengumuman, persetujuan untuk pengedaran pengumuman, dan yang terakhir adalah pengedaran pengumuman. Jadi, PT Bangkrut sendiri, kami memanfaatkan modul ini untuk mempermudah penyebaran informasi penting dan terkini kepada seluruh karyawan. Sebelumnya, perusahaan masih menggunakan metode manual seperti email dan papan pengumuman yang umumnya rawan terlewat dan tidak terbaca oleh sebagian karyawan karena email kadang-kadang bisa aja masuk ke spam ya, dan akhirnya kan nggak kebaca. Nah, oleh karena itu, perusahaan menggunakan modul ini
agar semua karyawan dapat mengakses pengumumannya dengan cepat dan eh, dengan cepat dan eh, penggunaannya juga dapat membantu perusahaan dalam memastikan bahwa eh, karyawan itu melihat pengumuman ini. Dan untuk mode official announcement sendiri itu semua karyawan itu dapat membuat pengumumannya, namun mereka perlu memiliki persetujuan dari HRD sebelum mengedarkan pengumuman tersebut. Jadi untuk skenario-nya itu, jadi tim HRD sendiri telah merancang jadwal kerja selama libur Natal dan Tahun Baru. Nah, agar semua karyawan yang terlibat mengetahui jadwal terbaru, Haikal sebagai manajer HR akan membuat pengumuman resmi melalui modul official announcement. Hal ini dilakukan. Nah, dalam pengumuman tersebut, Haikal minta setiap karyawan tercantum pada jadwal untuk mengkonfirmasi ketersediaan mereka untuk memastikan bahwa operasional perusahaan dapat tetap berjalan meskipun masuki periode libur panjang. Nah, penggunaan modul ini itu dilakukan agar eh, jadwalnya itu dilihat oleh semua karyawan yang terlibat. Nah, karena persetujuannya itu pengumuman hanya dilakukan oleh HRD, maka Haikal sendiri sebagai manajer HR dia dapat langsung menyetujui pengumuman yang ia buat. Nah, untuk proses skenario proses bisnis bagaimana modul official announcement digunakan. Jadi pertama karyawan itu dapat membuat pengumuman baru. Setelah itu ia akan minta approval atau minta persetujuan pengedaran pengumuman. Nah, orang yang dapat menyetujui adalah HRD. Jadi HRD akan menentukan apakah pengumumannya itu bisa di-announce atau enggak. Nah, jika tidak, maka announcement-nya dibatalkan, pengumumannya dibatalkan. Sedangkan jika iya, maka HRD akan menyetujui pengumuman dan karyawan dapat mengedarkan pengumuman tersebut. Dan proses selesai. Nah, untuk bagaimana modul dijalankan, dapat dijalankan, jadi pertama kita akan mengunduh modul tersebut terlebih dahulu. Ya download for V16. Selanjutnya saya akan menggunakan FileZilla. Jadi di sini kita akan apa namanya? Jadi pokoknya di sini itu kita menggunakan FileZilla. Jadi FileZilla ini di bagian file ada namanya Site Manager. Kita akan klik Site Manager dan akan muncul pop-up seperti ini. Nah, jika belum ada apa namanya setting untuk mengakses Odoo yang telah dibuat, maka dapat klik New Site. Namun jika sudah ada, ya tinggal tinggal klik site-nya dan klik connect. Nah, contoh jika belum ada, kita bisa klik new site. Di sini kita akan isi protokolnya. Saya menggunakan SVF TP, SSH File Transfer Protocol. Hostnya itu nama domain yang digunakan. Logo usernya itu akan root, ya passwordnya itu kita sesuaikan. Lalu kita akan klik connect untuk menyambungkan. Nah, jika sudah berhasil connect, berikut adalah eh, tampilan dari FileZilla-nya. Jadi di kiri ini adalah bisa dibilang di kiri itu punya kita sendiri, lokal kita, sedangkan yang kanan itu adalah eh, folder atau file manager dari eh, domain yang kita gunakan. Untuk memindahkan file, kita dapat klik di sini contohnya official announcement nama filenya itu HR Reward Warning. Jadi kita dapat drag dan masukin ke dalam sini. Jika sudah akan muncul di sini. Dapatlah di sini kalau udah muncul. Nah, setelah itu kita juga perlu melakukan restart Odoo karena jadi di sini tuh kita akan menggunakan terminal. Jadi kita akan login ke apa namanya ke domain kita sendiri. Setelah itu, kita akan menggunakan command sudo service odo restart dan sudo service odo status. Jadi di saat itu untuk merestart odonya, status itu buat ngecek status dari odo kita. Di sini dapat lihat bahwa setelah di restart, statusnya itu sekarang aktif
Dan setelah itu baru dan jika sudah ada tulisan namanya Start Odo Open Source ERP dan CRM, kita bisa langsung melanjutkan proses pengunduhan modul. Jadi di sini kita akan gunakan administrator dan klik update app list untuk mengupdate modul. Nah, jika navigation bar nggak ada, update app list nggak ada, jangan lupa untuk ubah namanya setting dari Odo-nya itu menjadi developer mode. Karena jadi kalau ada developer mode ada tulisan kayak icon kayak serangga gitu di sini. Nah, setelah itu kita akan klik update dan kita dapat gunakan search bar untuk cari modulnya. Jika sudah, kita akan klik activate. Setelah modul diaktifasi, kita bisa membuka modulnya dengan klik di sini. Lalu setelah itu kita akan login pada skenario kita eh, si Haikal manajer HR itu ingin melakukan pengumuman terkait jadwal libur, maka dari itu kita akan buka login sebagai Haikal dan buka modul announcement. Di situ kita dapat klik tombol new untuk buat announcement baru. Dan karena ini modul ini berlaku untuk semua orang atau ini tuh bisa dibilang pengumuman yang general, maka kita akan checklist untuk general announcement dan kita akan isi title-nya sesuai uh, isi title-nya dan end date-nya. Kapan terakhir apa sih namanya announcement yang akan diumumin. Nah, untuk nomor kode, dia itu akan generate secara otomatis, jadi kita nggak bisa isi. Lalu di sini tuh kita dapat isi letternya, dan kita dapat attach jadwal jika diperlukan. Nah, di sini tuh tampilan apabila udah di-save. Nah, awalnya itu statusnya akan draft dan kita dapat klik send for approval untuk disetujuin. Setelah disetujui, nah, karena Haikal anggota dari HRD, Departemen HR, maka ia dapat langsung approve pengumuman dia dengan klik approve. Nah, setelah itu statusnya akan berubah jadi approve dan announcement-nya akan tersebar. Dan dapat lihat di bagian announcement luar juga bahwa di statusnya itu sekarang approve. Nah, untuk melihat announcement-nya sendiri, jadi tiap employee bisa melihat, jadi mereka bisa, jadi kalau misalnya lihat di bagian di modul employee, dan klik salah satu profil dari employee, di sini ada icon speaker, tulisan announcement. Jadi jika diklik ini, akan muncul announcement yang telah dibuat oleh Haikal tadi. Nah, berikut merupakan modul official announcement. Selanjutnya adalah modul company policy. Jadi, modul company policy merupakan modul yang digunakan untuk menampilkan kebijakan perusahaan yang dapat diakses dengan mudah oleh semua karyawan melalui halaman dashboard mereka. Jadi, sebelumnya itu perusahaan itu hanya mengandalkan dokumen cetak atau folder bersama yang sulit dikelola dan seringkali tidak diperbarui secara rutin. Nah, melalui modul ini, karyawan dapat cara mandiri mencari dan membaca kebijakan terbaru, serta perusahaan juga memastikan bahwa seluruh kebijakan atau standar kerja telah disampaikan dengan jelas, konsisten, serta mudah diakses oleh semua karyawan. Jadi, penggunaan ini tuh aslinya belum tentu perusahaan gak pakai yang cetak lagi, tapi melainkan sekarang perusahaan uh, memanfaatkan modul ini agar jika terdapat kebijakan baru atau kebijakan yang ingin segera diketahui oleh apa ketahui oleh karyawan, maka dapat diakses dengan mudah oleh semuanya, oleh karyawan sendiri. Skenernya adalah, jadi Departemen Compliance dan Control itu telah merancang kebijakan baru terkait pelindungan data dan keamanan informasi yang akan mulai berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, mengingat ini sudah mendekati tahun baru, 2005, Clara sebagai Chief Compliance Officer itu ingin kebijakan ini diketahui oleh semua orang sebelum kebijakan diberlakukan dengan manfaatkan modul company policy. Nah, hal ini dilakukan agar semua karyawan
sudah familiar dengan kebijakan baru sebelum diberlakukan. Nah, untuk prosesnya sendiri, jadi untuk company policy ini hanya bisa bisa dibilang hanya bisa dilakukan oleh dua orang atau dua departemen, itu HRD dan Compliance and Control. Jadi pertama itu anggota dari kedua departemen ini dapat mengakses halaman companies pada settings, lalu mereka akan milih kantor perusahaan yang ingin ditambahkan polisinya, lalu mereka akan menambahkan company policy, lalu mereka akan menyimpan company policy tersebut. Setelah company policy disimpan, karyawan dapat mengakses atau membaca company policy tersebut pada halaman dashboard mereka dan prosesnya selesai di situ. Nah, selanjutnya adalah bagaimana modul ditambahkan. Nah, untuk company policy sendiri, seperti pembuatan official announcement, kita akan download dulu lebih dahulu. Kemudian kita akan connect ke site manager yang telah kita buat sebelumnya, itu bernama Odo. Kita akan klik connect. Selanjutnya, kita akan memindahkan, maaf, salah, ini nih. HR company policy dari lokal mm, ke domain kita, Odoo kita. Di sini dapat lihat bahwa di sini udah ada company policy. Nah, setelah itu kita akan melakukan restart Odoo-nya menggunakan terminal dengan menggunakan terminal. Jadi kita akan klik sudo service Odoo restart dan gunakan command sudo service Odoo restart dan sudo service Odoo status lagi. Dan jika Odoo sudah dimulai, kita dapat membuka Odoo-nya. Kita dapat mengupdate Odoo-nya, update app seperti sebelumnya, update app list, klik update, lalu di sini kita akan search company policy. Lalu akan kita klik install. Jika sudah install, maka kita dapat menggunakan langsung. Nah, jadi lokasi untuk company policy itu ada di sebelah sini, di bawah sini. Nah, menambah, untuk melakukan sesuai skenario kita, jadi pertama kita akan login sebagai Clara, lalu Clara akan buka settings. Jadi, lalu di dalam menu user and companies, pilih opsi companies. Dan di sini tuh kita akan pilih company yang ingin kita tambahkan policy-nya. Sini saya milih PT Bank Road Pusat Jakarta karena bisa dibilang itu adalah kantor Clara saat ini. Atau nah di sini kita akan pilih tab Company Policy dan isi tersebut. Nah, setelah selesai berikut tampilannya apabila sudah diisi, kita akan klik save. Lalu kita dapat ngecek apabila company policy sudah diimplementasikan atau belum itu dengan kembali ke dashboard. Lalu kita akan klik company policy yang ini. Nah, jika sudah diklik, dapat lihat di sini bahwa akan muncul policy yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, berikut adalah penjelasan dari modul yang saya tangani. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.